Aku pernah berpikir bahwa pernikahan adalah benteng terakhir dari kebohongan diri sendiri, sampai hari itu tiba dan menghancurkan segalanya. Saat aku melihat istriku, Sinta, berpelukan dengan seorang pria di sudut kai kecil di Jakarta, hatiku bukan hanya retak, tapi hancur berkeping-keping. Bukan karena pengkhianatan itu sendiri, tapi karena pria itu yang ternyata membuatku mempertanyakan siapa diriku sebenarnya. Namaku Adi, seorang arsitek berusia 32 tahun yang tinggal di kawasan elite Jakarta Selatan. Hidupku tampak sempurna, rumah mewah, karir mapan, dan pernikahan dengan Sinta yang sudah berjalan 5 tahun. Kami bertemu di universitas, jatuh cinta seperti kisah roman biasa di negeri ini, di mana tradisi dan ekspektasi keluarga memaksa kami untuk menikah cepat. Tapi di balik senyum palsu itu aku menyimpan rahasia besar, aku tertarik pada pria. Itu rahasia yang kubawa sejak remaja, tersembunyi di balik topeng maskulinitas yang kukonstruksi dengan hati-hati. Di Indonesia, di mana norma masyarakat begitu ketat, menjadi gay bukanlah pilihan, tapi kutukan yang harus disembunyikan. Hari itu aku pulang lebih awal dari kantor karena rapat dibatalkan. Aku ingin mengejutkan Sinta dengan membawa makanan auritnya dari warung sate langganan kami di Kemang. Tapi kejutan itu berbalik padaku. Saat melewati kai kecil di dekat rumah, aku melihatnya. Sinta duduk di pojok, tangannya digenggam oleh seorang pria tinggi berwajah tampan, dengan rambut hitam bergelombang dan senyum yang hangat. Mereka tertawa, dan saat pria itu mencium pipi Sinta, dunia seolah berhenti berputar. Aku berdiri di luar, mematung, hati berdegup kencang. Bukan marah yang pertama kali datang, tapi rasa penasaran yang aneh terhadap pria itu. Malam itu aku tak bisa tidur. Sinta pulang seperti biasa, menciumku dan bercerita tentang harinya di kantor pemasaran. Aku berpura-pura semuanya baik-baik saja, tapi pikiranku melayang ke pria misterius itu. Siapa dia? Mengapa Sinta memilihnya? Dan mengapa di tengah pengkhianatan ini aku merasa tertarik padanya? Esok harinya aku mulai menyelidiki. Dengan bantuan teman di media sosial, aku menemukan namanya, Rama, seorang pengusaha muda di bidang kopi organik dari Bandung. Profilnya penuh oto-oto petualangan, mendaki Gunung Rinjani, suring di Bali, dan senyumnya yang selalu cerah. Dia tampak straight, pria idaman banyak wanita, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku gelisah. Aku memutuskan untuk menghadapinya. Bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jawaban. Aku hubungi Rama melalui Instagram, berpura-pura sebagai teman Sinta yang ingin bicara bisnis. Kami bertemu di sebuah kedai kopi di Tamrin, pusat kota yang ramai. Saat dia datang, mengenakan kemeja linen putih yang menonjolkan tubuh atletisnya, hatiku berdegup tak karuan. Adi, kan? Senang bertemu, katanya sambil tersenyum, suaranya dalam dan hangat seperti angin pantai. Kami duduk memesan kopi hitam. Aku langsung ke inti, aku tahu tentang kamu dan Sinta. Wajahnya memucat sejenak, tapi dia tak menyangkal. Adi. Ini bukan rencana. Kami bertemu di acara bisnis dan satu hal membawa ke yang lain. Matanya menatapku dengan tulus, penuh penyesalan. Tapi di balik itu ada kilau yang membuatku tak bisa marah. Kami bicara panjang lebar. Rama cerita tentang hidupnya, dibesarkan di keluarga konserati di Bandung di mana ayahnya seorang ulama terkenal. Dia straight, katanya, tapi hubungannya dengan Sinta membuatnya mempertanyakan banyak hal. Aku mencintainya, tapi aku tahu ini salah. Aku tak ingin menyakiti siapapun. Saat itulah, di tengah percakapan, tangannya menyentuh lenganku secara tak sengaja. Sentuhan itu seperti listrik, membangkitkan perasaan yang selama ini kutekan. Aku mundur, tapi mata kami bertemu, dan ada sesuatu yang tak terucapkan. Pertemuan itu berakhir dengan janji untuk tak bertemu lagi, tapi aku tahu itu bohong. Malam itu aku bermimpi tentang Rama, mimpi yang membuatku bangun dengan keringat dingin dan hati yang bingung.
Beberapa hari kemudian, Sinta mulai curiga. Kamu aneh akhir-akhir ini, Di. Ada apa? Tanyanya saat kami makan malam di rumah. Aku menggeleng, tapi rahasia itu mulai menggerogoti. Aku mulai stalking profil Rama lebih dalam. Oto-otonya dengan teman pria, pelukan hangat yang tampak lebih dari sekadar persahabatan. Apakah dia benar-benar strike? Atau seperti aku, menyembunyikan identitasnya di balik norma masyarakat Indonesia yang menekan? Konflik pertama muncul saat aku tak sengaja bertemu Rama lagi di sebuah pesta ulang tahun teman bersama. Sinta tak ada, dia sedang dinas ke Surabaya. Di pesta itu, di tengah musik dangdut Remi yang menggelegar, Rama mendekatiku. Adi, kita perlu bicara, katanya, menarikku ke balkon. Udara malam Jakarta yang lembab menyambut kami. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, bisiknya. Aku terkejut. Apa maksudmu? Dia menatapku dalam-dalam. Saat kita bertemu, ada sesuatu. Aku strike, tapi denganmu berbeda. Hatiku berdegup kencang. Ini gila. Dia kekasih istriku dan aku. Aku tak tahu lagi. Kami bicara hingga larut, berbagi cerita masa kecil. Rama cerita tentang tekanan keluarga untuk menikah, tentang bagaimana dia pernah merasakan ketertarikan pada teman pria di sekolah tapi ditekan oleh ayahnya. Di Indonesia, kita tak punya pilihan, katanya pahit. Aku mengangguk, menceritakan rahasiaku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tapi malam itu berakhir dengan ciuman singkat di balkon, ciuman yang penuh emosi tapi tak melampaui batas. Aku pulang dengan hati campur aduk, bahagia, takut, dan bersalah. Apa yang kulakukan? Ini pengkhianatan ganda. Sinta tak tahu, dan Rama. Dia membuatku jatuh cinta. Esoknya, aku mulai menjauh. Tapi Rama menghubungiku, mengajak bertemu di Taman Suropati, taman hijau di tengah kota. Kami berjalan-jalan, bicara tentang mimpi. Aku ingin hidup bebas, Adi. Tanpa topeng, katanya. Aku merasakan ikatan yang dalam, ikatan yang tak pernah kurasakan dengan Sinta. Tapi konflik datang, Sinta menemukan pesan kami di ponselku. Siapa Rama? Kenapa kalian bertemu? Tanyanya marah. Aku terpaksa mengaku sebagian, dia teman bisnis. Tapi kebohongan itu makin menumpuk. Rama juga mulai ragu. Ini salah, Adi. Sinta mencintaiku dan aku. Aku mencintaimu. Kata-kata itu seperti pisau. Kami berada di persimpangan, memilih cinta terlarang atau kembali ke kehidupan palsu. Di akhir bagian ini, aku sadar, pertemuan dengan Rama bukan akhir, tapi awal dari badai yang akan mengubah segalanya. Badai itu datang lebih cepat dari yang kukira. Sinta mulai sering bertengkar denganku, curiga atas perubahanku. Kamu sering keluar malam, Di. Ada wanita lain, tanyanya suatu malam, matanya berkaca-kaca. Aku menggeleng, tapi rasa bersalah menusuk. Bagaimana aku bisa bilang bahwa bukan wanita, tapi pria, kekasihnya sendiri yang mencuri hatiku. Rama dan aku terus bertemu diam-diam, kami pergi ke Bogor, ke kebun teh yang hijau membentang. Di sana, di bawah langit biru Indonesia, kami berbagi cerita lebih dalam. Rama cerita tentang masa kecilnya di Bandung, di mana dia harus ikut pengajian setiap hari, menyembunyikan komik-komik tentang pahlawan yang membuatnya bermimpi bebas. Aku pernah suka pada teman sekolah, tapi ayah bilang itu dosa, katanya, suaranya bergetar. Aku memegang tangannya, merasakan hangat yang membuatku lupa segalanya. Tapi pengkhianatan itu mulai terungkap. Suatu hari, teman Sinta melihat kami di KAI. Adi dan Rama. Mereka tampak dekat sekali, katanya pada Sinta. Malam itu, rumah kami seperti medan perang. Sinta melempar ponselnya ke dinding. Kalian berdua. Bagaimana bisa? Rama adalah kekasihku dan kamu. Suamiku. Air matanya mengalir deras.
Aku tak bisa bohong lagi. Sinta, aku mencintai Rama. Aku gay. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bendungan yang jebol. Sinta terduduk, wajahnya pucat. Sejak kapan? Kenapa kamu menikahiku? Aku ceritakan semuanya, tekanan keluarga, rasa takut ditolak masyarakat. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, menjadi diri sendiri adalah risiko. Sinta menangis, tapi tak marah seperti yang kukira. Aku juga bersalah. Aku selingkuh karena merasa kesepian di pernikahan ini. Rama datang keesokan harinya, dipanggil Sinta. Kami bertiga duduk di ruang tamu, suasana tegang seperti film drama Indonesia. Kalian berdua mencintaiku, tapi sekarang kalian saling mencintai, tanya Sinta pahit. Rama menunduk. Ma, Sinta. Ini tak direncanakan. Debat panjang terjadi. Sinta merasa dikhianati 2 kali, Rama merasa bersalah, dan aku. Aku merasa seperti monster yang menghancurkan segalanya. Konflik memuncak saat keluarga terlibat. Ibu Sinta, seorang wanita konservatif dari Yogyakarta, datang ke Jakarta setelah mendengar rumor. Ini apa? Perceraian? Karena apa? Tanyanya marah. Sinta tak bisa bilang yang sebenarnya, jadi dia bohong, Adi selingkuh. Ibu mertuaku marah besar, memanggil keluargaku. Ayahku, seorang pensiunan militer dari Medan, datang dengan wajah merah. Adi, apa benar? Kamu menghancurkan keluarga. Aku tak tahan lagi. Di depan semua, aku mengaku ayah, aku gay. Aku mencintai Rama. Ruangan hening sejenak, lalu meledak. Ayahku memukul meja. Ini dosa. Di Indonesia, ini tak diterima. Ibu Sinta menangis, memanggilku setan. Rama berdiri di sampingku, memegang tanganku. Kami mencinta satu sama lain. Ini bukan pilihan, tapi kenyataan. Malam itu, aku diusir dari rumah. Aku tinggal di hotel kecil di Menteng, sendirian dengan pikiran yang kacau. Rama datang, membawa tasnya. Aku tinggalkan Sinta. Aku pilih kamu. Kami berpelukan, tapi air mata mengalir. Ini bukan kemenangan, tapi awal perjuangan. Sinta menelepon, bilang dia akan cerai, tapi tak membenci kami. Mungkin ini jalan terbaik, katanya lemah. Kami mulai hidup baru, tapi tantangan datang. Bisnis Rama terganggu karena rumor. Teman-temannya menjauh, memanggilnya penyimpang. Di Jakarta, di mana komunitas bersembunyi di balik grup rahasia, kami bergabung dengan mereka. Kami bertemu orang-orang seperti kami, seniman dari Bali yang melukis cinta terlarang, aktivis dari Surabaya yang berjuang melawan diskriminasi. Tapi pengkhianatan kedua datang dari Rama. Suatu hari aku menemukan pesannya dengan mantan pacar wanita. Aku ragu apakah ini benar, tulisnya. Hatiku hancur lagi. Aku konfrontasi dia di apartemen kecil kami di Kuningan. Kamu strike, Rama. Kamu hanya bereksperimen, jeritku. Dia menangis. Tidak, Adi. Aku mencintaimu, tapi tekanan ini. Ayahku mengancam memutus hubungan. Debat itu berujung pada perpisahan sementara. Rama pulang ke Bandung, meninggalkanku sendirian di Jakarta yang ramai tapi sepi. Aku merenung di Monas, melihat orang-orang berlalu lalang, memikirkan bagaimana negeri ini, dengan keindahan alamnya, menyembunyikan begitu banyak penderitaan. Beberapa minggu kemudian, Sinta datang menemui aku. Adi, aku makan kamu. Dan Rama. Dia mencintaimu benar. Kami bicara seperti teman lama, berbagi luka. Sinta bilang dia akan pindah ke Bali, mulai hidup baru. Mungkin kita semua butuh kebebasan, katanya. Aku memutuskan untuk mencari Rama. Aku naik kereta ke Bandung, hati penuh harap dan takut. Di stasiun, aku melihatnya menunggu, wajahnya lesu. Adi, bisiknya. Kami berpelukan di tengah keramaian, lupa pada tatapan orang.
Aku tak bisa tanpamu, katanya. Tapi cerita belum berakhir. Keluarga Rama datang, ayahnya marah besar. Kalian ini apa? Ini melawan agama. Debat sengit terjadi di rumah keluarga Rama, di lereng Bukit Bandung yang sejuk. Aku berdiri tegar, bilang, cinta bukan dosa, Pak. Ini bagian dari kami. Ayah Rama diam tapi tak setuju. Rama memilihku, kami pergi dari sana. Kembali ke Jakarta, kami mulai membangun hidup. Aku resign dari pekerjaan lama, mulai bisnis arsitektur yang ramah. Rama mengembangkan kopinya dengan tema inklusi. Tapi masyarakat tak mudah. Ada ancaman dari kelompok radikal, pesan HT di media sosial. Kami bertahan, saling dukung. Di akhir bagian ini, aku sadar, pengkhianatan membawa kami ke sini, ke kebebasan yang pahit tapi nyata. Kebebasan itu datang dengan harga mahal. Setelah kembali ke Jakarta, Rama dan aku tinggal di apartemen sederhana di Tebet, jauh dari kemewahan dulu. Kami saling mendukung, tapi luka masa lalu masih menganga. Malam-malam, aku terbangun dari mimpi buruk tentang Sinta yang menangis, atau ayah yang mengusirku. Rama juga sering termenung melihat oto keluarganya. Konflik baru muncul saat bisnis kami diancam. Kopi organik Rama mulai populer di kalangan muda Jakarta, tapi rumor tentang orientasi kami menyebar. Sebuah grup konserati di media sosial menyerang, boykot. Mereka promosi penjualan turun, Rama stres. Apa kita salah, Adi? Mungkin kita harus sembunyi lagi, katanya suatu malam di balkon sambil merokok. Aku pegang bahunya. Tidak, Rama. Kita sudah terlalu jauh. Kami bergabung dengan komunitas di Jakarta, menghadiri pertemuan rahasia di kai-kai kecil. Di sana, kami bertemu orang-orang hebat, seorang dokter dari Makassar yang berjuang untuk hak kesehatan, seorang guru dari Semarang yang menyembunyikan identitasnya. Mereka memberi kami kekuatan. Tapi pengkhianatan ketiga datang dari dalam. Seorang teman lama Rama, Andi, datang ke apartemen. Andi, pria ganteng dari masa kuliah, ternyata pernah punya perasaan pada Rama. Aku tahu kamu strike dulu, Rama. Tapi sekarang. Dengan Adi, tanyanya sinis. Ternyata Andi yang menyebarkan rumor untuk memisahkan kami karena cemburu. Konfrontasi terjadi di kai aurit kami. Kenapa Andi? Kami teman, jerit Rama. Andi tertawa pahit. Kamu pilih dia, bukan aku. Aku yang pertama mencintaimu. Ternyata di masa kuliah, Andi pernah mengaku cinta, tapi Rama menolak karena takut. Kini Andi balas dendam. Kami putus hubungan dengan Andi, tapi kerusakan sudah terjadi. Bisnis Rama hampir bangkrut. Aku jual aset lama untuk membantu. Di tengah itu, Sinta menelepon dari Bali. Adi, aku dengar kalian kesulitan. Aku bisa bantu. Ternyata Sinta sudah move on, punya bisnis yoga di Ubud. Dia kirim uang, bilang, ini untuk penebusan dosa kita semua. Dengan bantuan itu kami bangkit. Rama redesign kopinya dengan temal cinta tanpa batas, donasi ke komunitas LB. Acara peluncuran diadakan di Galeri Seni di Kemang, dihadiri teman-teman progresi. Di sana aku pidato, di Indonesia, cinta kami adalah perjuangan. Tapi kami tak sendirian. Malam itu, Rama dan aku berjalan di pantai Ancol, angin laut menyapa. Terima kasih telah bertahan, bisiknya. Kami berpelukan, merasakan kedamaian pertama kali. Tapi badai belum berakhir. Ayah Rama datang ke Jakarta ingin bicara. Di hotel mewah di Sudirman kami bertemu. Rama, pulanglah. Lupakan ini, katanya. Rama menolak. Ayah, aku bahagia dengan Adi. Debat emosional terjadi. Ayah cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia pernah kehilangan teman karena orientasi. Aku takut kehilanganmu, katanya, air mata mengalir. Untuk pertama kali ada pemahaman.
Ayah tak setuju sepenuhnya, tapi bilang jaga dirimu. Itu momen personel. Kami pulang dengan hati ringan. Tapi masyarakat masih keras. Ada demo anti-LGBT di depan gedung PER, membuat kami takut. Kami ikut kampanye online berbagi cerita anonymously. Kami manusia juga, tulis kami. Cinta kami semakin dalam. Kami liburan ke Lombok, mendaki Rinjani bersama. Di puncak, di bawah bintang, Rama bilang, aku tak ragu lagi. Kamu adalah segalanya. Aku menjawab dengan ciuman lembut penuh cinta. Kembali ke Jakarta, bisnis bangkit. Kami buka cabang di Bandung dekat keluarga Rama. Perlahan ibunya datang membawa makanan. Aku tak mengerti, tapi aku sayang anakku, katanya. Itu langkah kecil menuju penerimaan. Di akhir bagian ini, aku melihat harapan di negeri ini. Perubahan datang pelan tapi pasti. Harapan itu diuji lagi saat krisis besar datang. Sebuah media online konservatif mempublikasikan artikel tentang kami, pengusaha kopi promosi LGBT, ancaman moral bangsa. Foto kami tersebar dengan komentar hate yang membanjiri. Rama panik. Adi, apa kita harus pindah negara? Tanyanya, matanya penuh ketakutan. Aku pegang tangannya. Tidak, Rama. Ini rumah kita. Kami hubungi pengacara dari LSM Hak Asasi Manusia di Jakarta. Mereka bantu, bilang, kalian punya hak hidup. Tapi tekanan makin berat. Toko kami dirusak malam hari, kaca pecah dengan tulisan "The Penyimpang keluar". Malam itu, kami duduk di lantai, saling peluk. Kenapa begini, Adi? Hanya karena cinta, bisik Rama. Aku ceritakan tentang sejarah Indonesia, bagaimana keragaman pernah dirayakan sebelum politik campur. Kita bagian dari itu, kataku. Puncak konflik datang saat Rama diundang debat di nasional. Topik LGBT di Indonesia, ancaman atau hak? Rama ragu, tapi aku dorong. Suaramu penting. Di studio, di hadapan moderator dan ulama, Rama bicara, aku mencintai Adi. Ini bukan pilihan, tapi Tuhan ciptakan kami begini. Debat memanas. Ulama bilang dosa, tapi Rama balas dengan ayat tentang kasih. Penonton terbagi, tapi pesan kami tersebar. Setelah itu, dukungan datang, artis dari Bali, aktis dari Papua, bilang kalian berani. Tapi balasan datang. Ayah Rama sakit karena stres, masuk rumah sakit di Bandung. Kami buru-buru ke sana. Di kamar, ayah memegang tangan Rama. Anakku, aku salah. Aku tak ingin kehilanganmu. Itu momen rekonsiliasi. Ayah peluk kami berdua, bilang, hidupilah bahagia. Sinta juga datang dari Bali. Aku bangga kalian, katanya. Kami bertiga bicara, menutup luka lama. Sinta bilang dia punya pacar baru, pria baik dari Denpasar. Kita semua pantas bahagia. Dengan dukungan itu, kami bangkit lebih kuat. Bisnis berkembang jadi simbol inklusivitas. Kami buka workshop untuk pemuda LGBT, ajar kewirausahaan. Di Jakarta, di tengah hiruk-pikuk, kami temukan komunitas. Cinta kami matang. Kami rayakan ulang tahun bersama di Yogyakarta, kota romantis. Di Candi Prambanan di bawah bulan purnama, Rama berlutut. Adi, meski tak bisa nikah resmi, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Aku menangis, bilang ya. Kembali ke rutinitas, kami hadapi tantangan kecil. Tapi sekarang, dengan keluarga di belakang, kami kuat. Ibu Sinta bahkan kirim parcel lebaran dengan catatan untuk kalian berdua. Di akhir bagian ini, aku sadar, pengkhianatan awal membawa kami ke penerimaan ini, ke kehidupan yang penuh makna. Makna itu semakin dalam saat kami mulai berkontribusi lebih besar. Kami dirikan yayasan kecil untuk dukung pemuda LGBT di daerah pedesaan Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, kami kirim bantuan, konseling online, beasiswa. Rama jadi pembicara, cerita perjalanannya.
Dari strike ke menerima diri, katanya di seminar di Surabaya. Tapi tak semua mulus. Ada ancaman dari kelompok ekstremis, membuat kami hire security. Di rumah, kami pasang alarm. Ini harga kebebasan, kataku pada Rama. Suatu hari, Andi datang kembali, minta maaf. Aku salah, Rama. Aku cemburu buta. Kami makan, bahkan ajak bergabung yayasan. Andi yang ternyata bisewal jadi relawan. Keluarga semakin dekat. Ayah Rama datang ke Jakarta ikut acara kami. Aku belajar, anakku, katanya. Ibu Sinta juga dari Yogyakarta kirim resep gudeg spesial. Cinta kami seperti pohon beringin, akarnya dalam. Kami liburan ke Raja Ampat, snorkeling di air biru. Di sana, di pulau terpencil, kami berjanji selamanya bersama. Kembali, bisnis melejit. Kopi Rama ekspor ke Singapura dengan label Cinta Inklusi. Aku desain kantor baru, ramah semua. Di akhir, aku renung dari pengkhianatan, lahir harapan baru untuk Indonesia. Harapan itu jadi kenyataan saat kami diundang konferensi internasional di Bali. Di sana, kami bicara tentang perjuangan LGBTI di Asia Tenggara. Rama pidato, Indonesia indah, tapi butuh inklusi. Aplaus meriah. Kembali ke Jakarta, kami adopsi anjing liar, simbol keluarga kami. Sinta datang bawa kado. Kalian bahagia, aku senang. Ayah Rama meninggal damai, wariskan pesan, cintailah tanpa syarat. Kami makamkan di Bandung dengan doa bersama. Yayasan berkembang, bantu ribuan. Kami temukan kedamaian di tengah perjuangan. Akhirnya, di Pantai Sanur, kami ulang janji. Dari kekacauan, lahir cinta abadi, bisik Rama. Aku angguk, mata berkaca. Di negeri ini, kami hidup sebagai diri sendiri, inspirasi bagi yang lain. Pengkhianatan awal. Itu katalisator perubahan. Kami bahagia selamanya.